Kalian, apa kabar? Selamat malam. Selamat berjumpa kembali. Ya, teman-teman, kita bisa mulai kan? Sebentar ya. Marcel ini masa berita pemalangan tidak ada fotonya bagaimana? Sahan mute, bocor. Otak mati ya, redaktur otak mati ya, bocor. Reset terbongkar. Saya kirim foto sudah. Ada foto ini anak, banyak. Anak, Kirim saya dulu. kau tunggu, sabar, saya kirim. Sani, kau maksudnya marah-marah siapa, Sani? Kau jangan terlalu marah-marah juga. Marah-marah Marcel ini. Kau jangan marah, itu anak timur. Kau marah anak timur. Kalau anak timur marah, kau kacau. Kalau anak timur marah itu, saya susah lugatnya orang timur. Kenapa kok begitu, Pak? Lu masuk kan berapa gewer baru tahu. Kalau anak timur marah kau, Sani, kau Satu kali, dua kali kau tidak angkat perasaan. kalau anak kau marah kau bilang kau satu kampung dengan Pak Jubir. Aduh. Saya baru sadar kalau sapu mic ini terbuka ya. Kamu buat apa? Ya, barang di bawahnya terbuka, jadi Ronald, kok gundul sekarang ya Ronald? Ya? terbuka terus. Tak buka news kapan? Saya bilang saat itu di luar, Om. Ronald, kok muka tuh sekarang kayak yang ini nih, yang apa yang orang Jawa itu yang bilang apa itu namanya itu? Kau kira kau lihat sapu muka ini ke anak timur? Aduh. Apa enggak? Oh, saya lagi mau conference. Saya ini kok di kantor kan di rumah. Saya juga bingung nih, saya di mana ini? Kau pujian kau justru cukur Iya toh. Jangan kau jenggot itu. Sekarang kan sudah new normal tuh, supra new normal, jadi gunting sebelah dulu. Nanti kalau sudah new normal baru gunting ini lagi. Sabar ya. Ronald, kok pemuka itu kayak ini nih. Ada ini. Yang kau bilang macam Fidelis ya? Tadi kau masih cerobong asap kah?
Hah? Kok masih isap rokok cerobong asap itu? Akai. Masih lah. Jaga kesehatan. New normal itu jangan rokok yang old school. Itu rokok old school namanya. Yang itu justru yang lebih berbahaya, Mino. Tapi kan dia new. Kalau rokokmu tuh dari zaman bahla juga sudah ada. Kita tidak bakalan masuk new normal, Om. Kita pra-pra terus. Jadi tahan-tahan rokok yang lama saja. Gimana? Isu hilang. Terhadap kasus sembuh hari ini kan? 24 itu sembuh itu. Rekor sembuh terbanyak. Hari ini tidak sama, Ronald. Biasanya kan 5 sembuh 5, sakit 5. Sembuh 1, sakit 1. Sembuh 10, sakit 10. Sekarang sembuh 25. 24 yang sembuh. Ya? 25. 24 ya, 25 yang 24. sembuh. Wih, berarti paling banyak sudah tuh. Sekuat sudah tuh. Oh, kalau sebegitu baru terbanyak dari mana? Freeport kan? Hah? Freeport yang banyak. Om Icat itu tahu. Dari mana Om Icat? Kasih bocoran dulu. Jangan ketawa-ketawa saja. Om Icat bilang tunggu di papan, Om. Om Icat bilang tunggu di papan aja. Halo, selamat malam. Malam, Pak Rey. Malam, Pre. Kabar baik kah? Saya baru lihat Pak Jimmy Radet punya ini lagi. Iya. Wajahnya. Dia standby dari tadi tuh. Iya ya. Malam, Pak Rey. Apa Selamat malam. kabar? Kabar Malam. baik. Bisa bergabung. Hormat. Hari ini saya pikir meskipun lelah tapi ada kabar gembira jadi. Kita mulai Luar ya. biasa, puji Tuhan. Amin. Kita mulai ya, rekan-rekan Siap. pers. Ya, Bapak Ibu, teman-teman pers sekalian, selamat malam, selamat berjumpa kembali di hari ini. Tepatnya di 14 Juni tahun 2020, kami berterima kasih kepada Dinas Kominfo, Bung Frans, dan tim yang mana sudah boleh memfasilitasi pertemuan malam hari ini. Bung Frans dan Bung Arens ini dari awal sampai hari ini masih tetap bersama-sama dengan kita. Begitu pula para rekan-rekan pers yang tidak pernah bosan untuk menyampaikan atau untuk memperoleh informasi yang akan kami sampaikan kepada masyarakat Mimika melalui media yang ada di Kabupaten Mimika. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa di hari ini kita kembali lagi menghasilkan 24 pasien yang dinyatakan sembuh, dan tentu saja ini adalah kabar baik. Dengan bertambahnya 24 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh, maka dengan sendirinya total pasien sembuh meningkat menjadi 181 orang. Dan kalau kita lihat jumlah 24 pasien yang dinyatakan sembuh, ini 13 dari RSUD Mimika dan 11 dari Rumah Sakit Tembagapura. Selain pasien sembuh, perlu kami sampaikan, Kabupaten Mimika berkontribusi hampir separuh dari seluruh pasien yang dinyatakan sembuh di Provinsi Papua dengan jumlah pasien sembuh tentu saja yang terbanyak. Dan selain pasien sembuh ada 4 kasus baru COVID yang dilaporkan dalam 24 jam di hari ini, yaitu 1 dari RSUD Mimika,
1 dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat dan 2 dari Rumah Sakit Tembagapura. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pers, kalau kita lihat bahwa di hari ini mesin PCR di RSUD Mimika sudah mulai dioperasikan, kemudian ditambah lagi dengan mesin PCR yang ada di Klinik Kuala Kencana, maka perlahan-lahan pelayanan khusus untuk penemuan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Mika ini akan semakin baik dan tentu saja akan semakin cepat kami temukan kasus melalui tracing kontak, kemudian dirujuk untuk melakukan swab, paling tidak dalam kurun waktu 24 jam kita bisa akan menerima semua laporan dari 2 laboratorium yang tersedia. Dengan dalam waktu 24 jam 2 mesin di 2 fasilitas kesehatan ini, yaitu di RSUD Mimika dan di Klinik Kuala Kencana, maka tentu saja akan mempengaruhi angka reproduksi efektif kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika, serta tren. Kalau rekan-rekan melihat di mana tadi sore kami sempat men-share grafik tren kumulatif kasus dan juga kasus aktif dan kasus yang dinyatakan sembuh dalam pengobatan, tren menunjukkan bahwa sebesar 54% kasus COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh atau 1 kali lebih tinggi dibandingkan pasien yang hari ini sampai hari ini masih dirawat. Atau kalau dalam presentasinya pasien sembuh dari jumlah kasus yang ditemukan, yaitu 54% pasien sembuh, sementara tersisa 44% adalah pasien yang sedang dirawat. Dan yang dilaporkan meninggal dunia sampai hari ini hanya berjumlah 2%. Tentu saja kalau kita melihat dari jumlah kasus aktif yang tersisa adalah 148, distribusi kasus terbanyak ini masih ada di RSUD Mimika dengan berjumlah 95 kasus, dan Rumah Sakit Tembagapura berjumlah 52 kasus, dan Rumah Sakit Mitra Masyarakat berjumlah 1 kasus. Tadi saja kami baru menghitung kira-kira pasien COVID-19 di Kabupaten Mimika yang dirawat di 3 rumah sakit ini, secara keseluruhan kalau kita melihat tingkat kesembuhan, memang menunjukkan bahwa pasien dengan yang dirawat dalam statusnya sebagai PDP, itu angka kesembuhannya sedikit lebih banyak membutuhkan waktu perawatan yang lebih lama. Jadi kami menghitung rata-rata setelah dirawat 14 hari, semenjak ditetapkan terkonfirmasi COVID-19, kemudian nanti dilakukan pemeriksaan, hampir sebagian besar itu lebih dari pemeriksaan pada swab ketiga, itu masih menunjukkan positif. Inilah yang sebenarnya membuat kenapa pasien-pasien COVID-19 di Mimika sedikit terlambat untuk dinyatakan sembuh. Jadi polanya sudah kita dapat, yaitu setelah masa 14 hari dirawat, dilakukan swab pertama, 75% di antara mereka masih positif, kemudian di swab kedua pun dinyatakan positif, jadi kemungkinan yang dinyatakan negatif, presentasinya itu rata-rata hanya 25% untuk 1 orang. Inilah yang sebenarnya perlu kami sampaikan bahwa memang untuk perawatan pasien COVID-19 membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi kami sangat optimis karena pada hampir 1 bulan terakhir ini, hampir sebagian besar atau 95% pasien COVID-19 di Timika ditemukan awalnya dalam status orang tanpa gejala. Tentu ini akan mempengaruhi tingkat kesembuhan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan pasien COVID-19 yang awalnya status ditetapkan sebagai
pasien dalam pengawasan. Itu informasi dari kami terkait dengan penambahan kasus, baik kasus baru COVID-19 yang ditemukan hari ini maupun pasien sembuh. Kami juga perlu menyampaikan bahwa di hari ini dalam 24 jam terakhir kita tidak menemukan pasien dalam pemantauan, sehingga jumlah pasien dalam pemantauan masih tetap seperti hari kemarin bahkan 2 hari lalu, yaitu berjumlah 7 orang, yang mana 5 orang diantaranya masih dirawat di rumah-rumah sakit, yaitu 3 di Rumah Sakit Mitra Masyarakat dan 2 di RSUD Mimika. Yang berikut untuk ODP sampai malam hari ini jumlah ODP sebanyak 798. Yang perlu kita syukuri adalah ODP yang dinyatakan sembuh hari ini 4 orang. Kemudian OTG di hari ini berjumlah 1.005 orang, dan OTG ini kami tetapkan mereka adalah bagian daripada pelaku perjalanan yang diperiksa, terutama 16 orang yang ada di Puskesmas Wania dari jumlah orang yang atau jumlah pelaku perjalanan yang diperiksa. Kami senang juga hari ini bahwa khusus di Kelurahan Wanagon dan Kelurahan Hiripau atau Kampung Hiripau, ini diturunkan zonanya dari zona kuning menjadi zona hijau. Tentu saja ini berkat kerjasama yang baik dari masyarakat yang secara terus-menerus menerima informasi, dan tentu saja masyarakat menerima informasi hampir sebagian besar adalah dari rekan-rekan pers. Perkembangan di hari ini sangat memuaskan untuk kerjasama yang baik antara kita semua, dan kami mohon tim pers tetap untuk bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan perkembangan COVID, sehingga masyarakat dapat mengantisipasi atau mewaspadai penularan COVID di sekitar mereka. Dan kami perlu menyampaikan kepada rekan-rekan pers bahwa sampai malam hari ini, jumlah spesimen yang telah diperiksa berjumlah 2.202 spesimen, dan sampai hari ini yang tersisa masih dalam proses pemeriksaan, hampir sebagian besar itu ada di Rumah Sakit Tembagapura, di Litbang Jayapura, jadi masih dalam proses adalah 148. Spesimen hari ini yang diperiksa sebanyak 50, yang diperiksa sebanyak 83 spesimen, 50 diantaranya adalah pasien, sementara 33 adalah untuk evaluasi pasien yang akan dinyatakan sembuh atau untuk mengetahui pasien yang akan sembuh. Jadi saya ulangi, total sampel yang diperiksa hari ini 83 sampel atau spesimen. Dari 83 ini adalah 50 spesimen untuk orang baru yang diperiksa untuk mengetahui apakah dia terkonfirmasi COVID atau tidak terkonfirmasi COVID. Sementara yang 33 spesimen merupakan spesimen dari pasien yang sedang dirawat untuk dievaluasi apakah masih terinfeksi ataukah sudah tidak terinfeksi. Informasi lain yang perlu kami sampaikan juga, terutama dari kepengurusan surat kesehatan bebas COVID, di hari ini ada 127 orang yang dilayani. Mereka ini yang akan melakukan perjalanan baik di besok hari maupun 2-3 hari ke depan. Dari 127 orang ditemukan 18 orang yang dinyatakan antibodinya positif atau reaktif, atau sebesar 14%. Di antara mereka paling banyak adalah di Puskesmas Wania. Kemudian tersisa ada di Puskesmas Timika Jaya dan juga
di Puskesmas Timika. Itu sementara di Puskesmas Pasar Sentral tidak ditemukan pasien yang ditemukan antibodinya positif. Rekan-rekan pers, demikian itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan pers di malam hari ini. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Malam Pak Rey. Malam. Dengan Sani Pak Rey. Ya, silakan Mas Sani. Pak Rey, terkait dengan pasien sembuh ini, tadi Pak Rey bilang ada perbedaan antara OTG dengan yang PDP ya. Bagaimana dengan pengobatannya Pak Rey? Metode pengobatannya, apakah dengan orang yang OTG itu pengobatannya tidak sekeras yang PDP? Dalam artian mungkin hanya dikasih diperkuat imun tubuhnya atau mereka tetap dikasih obat begitu Pak Rey? Dengan orang yang PDP, apakah pengobatannya ini berbeda? Terus yang kedua, ketika orang yang PDP ini komorbid, ketika orang PDP-nya ini ada komorbid, apakah akan semakin membahayakan ketika dia menjadi positif itu Pak Rey? Terima kasih. Ya, saya langsung jawab ya. Terima kasih Mas Ani. Meskipun saya bukan dokter, saya coba untuk menjawab bagaimana prinsip paling dasar untuk pengobatan COVID-19. Yang pertama adalah di 3 rumah sakit yang ada di Kabupaten Mimika menggunakan obat yang sama dengan di wilayah lain di Indonesia karena sesuai dengan protokol kesehatan. Tentu saja akan lebih mudah jika OTG yang diobati dengan obat antivirus atau antiviral yang saat ini tersedia di Kabupaten Mimika adalah oseltamivir, kemudian asitromisin merupakan obat antibiotik, dan kloroquine. Ini adalah kombinasi obat yang dipakai secara terstandar oleh 3 rumah sakit yang ada di Mimika. Ketersediaan obat ini kami dapatkan baik dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua maupun dari instalasi farmasi Kabupaten Mimika, karena Pemda Mimika sendiri pun menyiapkan obat-obat misalnya untuk kloroquine maupun asitromisin, sementara oseltamivir itu berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Tentu akan menjadi berbeda jika pasien yang ditemukan dalam status sebagai PDP, komorbid misalnya dengan jantung, ataupun komorbid dengan gangguan ginjal, ini akan memakan waktu lama, akan membutuhkan pertimbangan medis, sehingga tata laksana pengobatan pun nanti akan berbeda, sistem evaluasi pun akan tetap menjadi berbeda. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan pers selain Mas Ani maupun yang lainnya. Makasih Pak Rey. Silakan. Pak Rey, malam. Malam, Om Ronald. Pak Rey, hari ini gereja-gereja sebenarnya sudah melakukan ibadah ya. Ibadah di gereja masing-masing, tapi ternyata yang informasi yang kita dapat bahwa hampir kebanyakan gereja tidak melakukan itu. Apakah memang karena penilaian terhadap kesiapan mereka untuk melakukan ibadah itu sendiri? Yang kami tahu cuma gereja Katolik Sempan kalau tidak salah ya, yang baru tadi melakukan ibadah. Karena kebetulan saya juga tadi ikut. Informasinya seperti itu. Apakah memang semua sudah sesuai standar, kemudian selain gereja mungkin persiapan tempat ibadah lain seperti masjid dan sebagainya, apakah sudah memenuhi standar juga atau belum untuk pelaksanaan di hari Jumat nanti? Baik, terima kasih Bung Ronald. Kalau hasil kunjungan kami 1 minggu lalu, kami melihat di beberapa gereja maupun masjid sebenarnya sudah diatur sesuai dengan protokol new normal, yaitu tetap menjaga jarak, menyiapkan sarana cuci tangan, kemudian di dalam tempat ibadah tersebut itu diatur paling banyak adalah 50% umat dari atau dibandingkan dengan situasi yang sebelumnya. Tetapi jika ini ternyata belum terjadi,
ini gambaran bahwa masyarakat maupun kita semua masih perlu untuk beradaptasi dalam situasi pra-new normal sebelum kita masuk kepada masa new normal. Sebenarnya kalau kita tahu cuma 3 hal yang harus dilakukan, yaitu cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Nah, sangat disayangkan jika kalau memang instruksi Bupati Mimika nomor 6 2020 untuk menginstruksikan agar masyarakat maupun tempat-tempat ibadah termasuk perkantoran dan tempat umum lainnya melakukan ini dan ini tidak diterapkan, kami khawatir jika penularan ini akan semakin banyak. Tentu saja sampai hari ini ada pasien sembuh. Tentu saja penularan yang semakin bisa dikendalikan ini menunjukkan keberhasilan kita bersama, yaitu dengan hampir 4 bulan ini kita tidak melakukan dari Maret, April, Mei dan Juni kita coba menjaga jarak, kemudian membatasi pergerakan orang. Ini sudah menunjukkan bahwa pengendalian COVID-19 ini di Mimika sudah semakin baik. Tetapi kalau kita kembali ke masa normal sebelumnya, ini dikhawatirkan akan meningkat kembali. Sangat disayangkan dalam situasi ini karena sampai hari ini obat yang paling ampuh yaitu social distancing, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan mencuci tangan. Tetapi kalau masyarakat tidak mematuhi protokol ini, ya kita akan kembali lagi kepada masa di bulan Maret hingga bulan Mei kemarin, yaitu pembatasan sosial diperluas dan diperketat. Saya pikir nanti akan dievaluasi pada tanggal 18 mendatang, yaitu 18 Juni, untuk bagaimana pelaksanaan atau implementasi dari pelaksanaan masa pra-new normal ini. Terima kasih, Bung Ronald. Ya. Pak Rey, satu lagi, melihat kondisi, melihat situasi saat ini, kita sebentar lagi sudah mulai sampai ke tanggal 18 nanti. Apakah masih terlalu dini atau mungkin kita sudah punya gambaran bahwa memang sepertinya Mimika sudah kelihatan bahwa sudah siap sebenarnya mungkin sekitar 40-50% untuk masuk ke new normal. Ini tanggapan dari medis seperti apa karena melihat perkembangan kasus kesembuhan, kemudian kasus yang aktif, kemudian kasus penambahan baru. Apakah sudah ada gambaran bahwa kita sudah menuju ke arah persiapan untuk menuju ke arah normal baru? Ya, baik. Terima kasih, Bung Ronald. Kalau kita melihat gambaran dari 4 distrik yang terdampak, gambaran Kabupaten Mimika, trennya ini sebenarnya belum mencapai puncak. Tetapi kalau kita melihat tren per masing-masing distrik, itu Kelurahan Tembagapura itu sudah melewati peak atau puncak epidemi. Ini menjadi tantangan sebenarnya buat kita. Kalau belum mencapai puncak, maka sebenarnya kita masih harus ada dalam masa pra-new normal. Karena apa? Karena kalau di 2-3 bulan kemarin, kita masih melakukan pemeriksaan itu merujuknya ke Jayapura. Kemudian setelah itu kita ada di masa hanya 1 mesin PCR yang digunakan. Hari ini kita sudah bisa menggunakan 2 mesin PCR. Di minggu depan kami akan coba mengkonfirmasi gambaran pada populasi atau masyarakat umum, kira-kira seberapa banyak kasus positif yang nanti akan ditemukan di masyarakat saat kami melakukan pemeriksaan tes cepat antibodi secara massal. Dan kemudian akan kami bandingkan dengan hasil pemeriksaan PCR. Oleh karena itu, kami sangat berharap protokol kesehatan ini harus tetap diterapkan. Karena salah satu kriteria memasuki masa new normal adalah ketika kita sudah mencapai puncak epidemi. Seperti itu. Kalau kita gabungkan, teman-teman tadi kami ada share grafik atau tren kumulatif kasus di Mimika mulai dari tanggal 25 Maret sampai malam ini. Secara keseluruhan kalau kita lihat kan tetap meningkat tuh. Nah, ini artinya kita belum melewati puncak.
Tetapi kalau kita lihat menurut distrik, maka sebenarnya yang baru melewati puncak dan kemudian terjadi tren penurunan adalah di Tembagapura. Kenapa demikian? Karena penemuan kasus Tembagapura itu lebih banyak. Nah, di kota Timika sendiri ini kita punya target paling sekurang-kurangnya 40 sampai 50 kasus per hari secara konsisten selama 2 minggu baru kita bisa melihat trennya. Mungkin itu, Bung Ronald. Siap. Makasih, Pak Rey. Sama-sama. Berikutnya, Pak Rey, tadi sedikit saja tambahan Pak Rey dari Sani. Ya. Ini sedikit penegasan saja Pak Rey. Apakah ini 24 ini jumlah sembuh terbanyak yang pernah dilaporkan dari tim gugus kah? yes. Nah, angka 24 ini adalah angka pasien sembuh terbanyak sejak tanggal 25 hingga saat ini, 25 Maret hingga saat ini. Angka tren atau angka sembuh terbanyak ini nanti kita akan bandingkan dengan jumlah orang baru yang dinyatakan positif. Semoga banyak yang negatif. Karena yang masih antri, yang akan diusulkan untuk testing lebih kurang masih 300 orang lagi. Nanti kita lihat dari 100 orang yang kita tes, berapa banyak yang positif. Dan di antara pasien yang sedang dirawat, berapa banyak juga yang nanti akan dinyatakan sembuh. Semoga di minggu depan ini akan semakin banyak orang yang dinyatakan sembuh. Oke, Pak, terima kasih. Rekan-rekan pers, Pak Rey, ya, Pak Rey, satu saja soal PCR yang di RSUD itu kan sudah mulai difungsikan. Itu kira-kira berapa spesimen yang bisa diperiksa? Kemudian apakah nantinya akan menjadi rujukan buat kabupaten lain untuk melakukan pemeriksaan PCR di RSUD Mimika itu? Terima kasih, Pak Rey. Terima kasih. Sebenarnya kapasitas mesin PCR yang ada di RSUD Mimika itu bisa melakukan pemeriksaan untuk sekali jalan adalah 200 spesimen. Tetapi untuk tahapan beberapa hari bahkan minggu ke depan kita coba running dengan 100 pemeriksaan. Tentu saja kita juga akan menyesuaikan dengan jumlah tenaga dan juga reagen yang tersedia. Jadi itu. Tapi sebenarnya kapasitas maksimal adalah 200 spesimen. Dan mesin yang dipakai sama dengan mesin yang ada di Litbangkes maupun di Balai Labkes Jayapura, yaitu dengan membaca jin E dan jin N. Sehingga hasilnya hanya 2, yaitu positif dan negatif, tidak ada hasil yang dinyatakan presumptif atau ragu-ragu. Seperti itu, Pak Rey, saya sedikit kah? Silakan, Om Sevianto. Pak Rey, sedikit aja soal apa ini. Saya mungkin bisa tahu. Pak Rey, saya maksudnya bisa. Pak Sevianto dulu kah? Oh, baik ya. Pak Rey, soal ini apa namanya persentase jumlah pasien saat ini, apakah mungkin kami boleh minta datanya kah? Ataukah sudah disampaikan? Saya minta maaf kalau sudah disampaikan, saya tidak update ini. Misalnya apa namanya pasien yang kira-kira berapa pasien yang masih dalam kondisi sakit berat, sedang dan ringan begitu. Artinya kita mau update ini apa namanya perkembangan tren infeksi yang terjadi terhadap pasien COVID-19 begitu, Pak Rey. Bolehkah? Baik, tentu saja data itu nanti akan kami akan olah dulu. Tapi kami punya data berapa proporsi dari pasien yang sedang dirawat antara OTG dan PDP dengan jumlah komorbid terbanyak apa, saya pikir kami punya data ada, tapi tidak bisa malam ini. Maksud saya apa namanya secara umum Pak Rey, bahwa saat ini ada pasien positif yang dirawat dalam kondisi sakit berat, kondisi sakit sedang, dan kondisi sakit ringan seperti itu. Ya, itu yang tadi saya sampaikan, kalau secara kasar hampir secara kasar 95% adalah OTG.
orang tanpa gejala. Nah, untuk sedang dan berat kriterianya kan ada. Nanti kalian, saya tidak bisa menyampaikan angka yang 5% berapa yang sedang maupun berapa yang berat. Mohon kasih saya waktu sampai besok. Baik, siap, Pak Rey. Makasih. Siap. Saya pikir Pak Rey, satu juga, ya, tidak, Pak Rey, saya mengingatkan saja bahwa saya dulu pernah sempat meminta data terkait dengan pekerjaan mereka yang sakit. datanya ada. Siap. Ya. Kalau bisa sekaligus kah? Siap. Yang jelas sebagian besar adalah karyawan. Kalau Ya. ASN lebih berjumlah 13 orang. 15 orang. Nanti besok sudah sekalian ya, Bung Ronald. Siap, baik kakak ya. Ya. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya pikir cukup sekian rekan-rekan pers. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya malam ini. Terima kasih banyak untuk Dinas Siap, terima Kominfo, kasih Pak Rey. Bung Frans dan Bung Arens. Bung Arens ini macam tidak ada kan? Oh ada ya. Kemudian terima kasih buat Om Edi di Papua MCTV. Kemudian Harian Papua, Mas Ani. Kemudian Mas Dedi, Tante Epin, terus Om Burhan, Papua 60 Detik, Bro Jim Rahadat, kemudian Om Ronald dari Amungsa News, seputar Papua, Om Sevianto, Kompas, Mirko. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan memberkati. Amin, Pak Wakil. Oh, Pak Wakil saya. Itu saya wakil begitu. Iya. Itu wakil segala-galanya itu. Wakil. Kalian di rumah, kami tetap di jalan. Tuhan memberkati Om Burhan. Oke. Malam ini banyak pemabuk. Ya, halo.